Selamat datang Sobat. Di episode minggu ini, kami sangat menghargai Anda bergabung dengan kami. Bersama podcast ini, kita semua dapat belajar dan berkembang satu sama lain. Dengan membagikan pengetahuan kami melalui percakapan kami akan memberikan beberapa pengetahuan agar kita dapat maju lebih jauh bersama-sama. Inilah Sobat-Sobat Poliresto Anda. Poliresto, senang sekali bisa kembali lagi menemani sobat-sobat sekalian dimanapun kalian berada. Mohon maaf, minggu kemarin kami tidak hadir menemani sobat-sobat karena kami sedang merencanakan segala materi yang diperlukan oleh sobat-sobat sekalian. Berbicara tentang perencanaan, apakah sobat-sobat Poliresto memiliki sebuah rencana untuk usaha sobat-sobat? Jika belum, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Umaran. Kesempatan kali ini saya mengajak sobat untuk menulis rencana bisnis restoran yang hebat. Siapkan pulpen Anda, siapkan catatan kecil Anda, dan let's share the pie. Sobat Poliresto, open for business. Itu impian setiap pemilik restoran. Jika sobat telah siap untuk membuka restoran, dan sobat telah membayangkannya dalam pikiran sobat selama bertahun-tahun, apa langkah sobat selanjutnya? Sudah waktunya untuk membuat rencana bisnis. Rencana bisnis dapat memandu sobat melalui perjalanan yang penuh petualangan dalam membuka restoran. Dan hal ini dapat membantu sobat mengamankan investasi uang yang telah sobat keluarkan. Baiklah sobat Poliresto, rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis? Rumit banget kedengarannya. Apakah kita perlu padahal kita hanya usaha yang sangat kecil atau bisa kita katakan sebagai usaha mikro? Baik Sobat Poliresto, rencana bisnis itu sederhananya adalah seperti ini, yaitu sebuah perencanaan tentang bisnis yang sobat lakukan. Hanya itu. Nggak perlu pusing-pusing untuk menafsirkan, mengartikan apa itu rencana bisnis. Intinya adalah sebuah rencana dalam berbisnis dengan tujuan yang sobat ingin capai. Fungsi dari rencana bisnis itu sebenarnya adalah sebagai panduan, guiding, seperti sebuah GPS di smartphone sobat-sobat sekalian. Ilustrasinya seperti ini. Jika sobat-sobat ingin menuju ke sebuah tempat atau ke sebuah alamat tanpa mengetahui alamat itu lokasinya di mana, lalu mendapatkan sebuah bantuan, guiding atau panduan dari sebuah aplikasi GPS yang menentukan arahnya harus kemana, rutenya harus kemana, apakah macet atau tidak, dibandingkan dengan sobat menuju alamat tersebut tanpa arahan apapun, kira-kira mana yang akan lebih cepat sampai? Bisnis UMKM sangat disarankan untuk tetap membuat rencana bisnis, walau dalam bentuk sesederhana mungkin, walau hanya tulisan tangan saja. Sobat Poliresto, saya akan mencoba membantu untuk memulai menulis rencana bisnis sobat, memandu sesederhana mungkin dan memberikan items atau hal-hal berikut ini untuk ditulis di dalam rencana bisnis yang sangat sederhana dan menuju sebuah hasil yang baik untuk bisnis sobat. Baiklah Sobat Poliresto, yang pertama adalah halaman judul ataupun halaman sampul, cover page.
Sobat Poliresto pernah melihat sebuah buku kan? Jika pernah, lihatlah sampul pertamanya, lihat bagaimana. Nah, hal yang pertama kita lakukan dalam membuat rencana bisnis itu adalah membuat sampulnya dulu. Ini adalah halaman pertama dari rencana bisnis sobat. Dan jika sobat menyajikannya kepada investor ataupun siapapun, pihak siapapun yang ingin bergabung kepada bisnis sobat, sobat ingin memastikan itu memberikan kesan yang baik, kan? Halaman sampul ini harus berwarna-warni dan menyertakan logo bisnis sobat, pencitraan lain, informasi kontak sobat, dan tanggalnya. Karena apa? Karena rencana bisnis ini dapat diupdate atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan, dan kita tidak inginkan melupakan kapan kita mengupdate-nya. Ada pembaruan apa? Seperti sebuah software, bahwa software pun juga harus memerlukan update yang terkini agar bisa sesuai dengan apapun yang dihadapinya sekarang. Jaga agar cover page ini, halaman sampul ini tetap profesional. Walaupun warna-warni tapi harus dijaga, dan pastikan itu mencakup semua info yang diperlukan. Setelah sobat merampungkan bagaimana halaman sampul ataupun cover page, maka halaman berikutnya adalah daftar isi. Ingat, yang kedua adalah daftar isi. Tujuannya adalah mempermudah orang yang akan membaca rencana bisnis sobat untuk merujuk ke bagian tertentu dengan mudah, dengan membuktikannya melalui daftar isi yang lengkap, menghemat waktu untuk sang pembaca. Lalu halaman berikutnya. Setelah membuat daftar isi, halaman berikutnya adalah ringkasan. Ingat, halaman ketiga yaitu ringkasan eksekutif atau executive summary. Disinilah sobat akan memperkenalkan restoran dan konsep sobat dengan memberikan gambaran umum, hanya gambaran umum. Ini harus mencakup nama bisnisnya apa atau nama restorannya apa, lokasinya berada di mana, konsep restoran umumnya sobat seperti apa, garis besar apa yang Anda rasakan, apa yang Anda rencanakan di dalam bisnis Anda, dan pernyataan misi Anda. Di dalam ringkasan eksekutif adalah tempat yang sempurna untuk menyebutkan pengalaman apapun yang mungkin Anda miliki di industri restoran dan mengapa Anda memenuhi syarat untuk membuka restoran. Jual diri Anda dalam ringkasan eksekutif ini. Setelah halaman executive summary, maka kita akan beranjak kepada isi dari rencana bisnis itu. Yaitu yang pertama, sobat tuliskan konsep restoran sobat. Di dalam halaman ini, sobat mendeskripsikan konsep restoran sobat. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menggambarkan mengapa Anda memilih konsep ini dan mengapa Anda berpikir itu akan berhasil. Ini adalah kesempatan Anda untuk membuat pembaca Anda tertarik. Pertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menulis di halaman konsep restoran Anda. Yang pertama adalah tentang konsep restoran itu sendiri. Sobat memilih konsep restoran seperti apa? Contohnya, apakah konsep restoran sobat ini adalah makanan cepat saji atau santai ataupun fine dining atau santapan yang mewah? Lalu jelaskan konsep dan gaya layanannya. Tuliskan pernyataan misi sobat yang benar-benar menggambarkan yang sesungguhnya di sini. Apa sih misinya? Apakah
sobat memiliki misi untuk membuat sebuah restoran cepat saji yang menyajikan dalam waktu kurang dari 1 menit mungkin, ataupun misi sobat-sobat ingin memperkenalkan sebuah fine dining dengan Indonesian food ataupun makanan Indonesia. Karena biasanya fine dining itu kalau nggak masakan French atau nggak Prancis, Itali, ya yang seperti itu ya. Sebutkan misinya seperti apa. Tuliskan beberapa deskripsi ide Anda untuk desain interior, termasuk skema warna yang dipilih, dekorasinya seperti apa, dan banyak lagi. Lalu tuliskan secara singkat apa menu sobat, apa menu yang ditawarkan oleh sobat. Sisipkan pula visual ataupun contoh gambar jika perlu, yaitu contoh gambar mengenai tata letak dari resto tersebut ataupun contoh gambar dekorasi atau enggak interior desainnya. Kemudian tuliskan teknologi apapun yang akan Anda gunakan, terutama jika itu baru dan menarik. Misalnya tidak ada seorang waiter pun di sana, pelanggan hanya menggunakan aplikasi yang sobat punya. Sobat punya kreasi aplikasi dari misalnya Play Store ataupun iOS. Kemudian pelanggan bisa memesan melalui aplikasi tersebut, tapi ada di restoran ya. Lalu kemudian dalam kurun waktu 2-3 menit makanan tersaji di hadapan pelanggan sobat. Itu teknologi contohnya. Jadi intinya adalah di dalam halaman konsep restoran ini, sobat dituntut untuk mengeksplor, menggali, berimajinasi seperti apa sih restoran ataupun usaha kuliner yang sobat inginkan. Ingat, konsep ini ataupun rencana bisnis ini tidak terbatas pada restoran yang stand alone ataupun yang memang berdiri sendiri. Konsep usaha ini, konsep bisnis plan ini dapat sobat terapkan untuk bisnis-bisnis kuliner yang lain. Walaupun sobat-sobat tidak memiliki ruangan dining ataupun ruangan tempat makan. Apakah konsep restoran sobat ini adalah take away ataupun catering, itu bisa sobat lakukan. Setelah sobat berimajinasi liar tentang konsep restoran sobat, dilanjutkan kemudian dengan halaman, yaitu contoh menu. Halaman ini ataupun bab ini harus terpisah karena bagian ini tidak dapat dipisahkan dari restoran. Ini adalah main product. Disinilah sobat akan menjelaskan menu sobat dari makanan pembuka hingga makanan penutup. Dari makanan yang dijagokan hingga makanan yang hanya sebagai ciri khas restoran sobat. Menu sobat adalah inti dari konsep restoran dan merek Anda. Jadi pastikan untuk detail di sini, termasuk gambar jika sobat memilikinya. Anda ingin menyertakan menu lengkap jika Anda sudah merencanakannya. Mintalah bantuan desainer ataupun teman Anda yang memahami desain grafis untuk membuat menu Anda terlihat profesional dan mengundang. Selain itu, sertakan informasi harga berdasarkan analisis biaya terperinci Anda. Ini membantu memberikan investor ataupun siapapun rekan bisnis Anda sebagai gambaran tentang poin harga target Anda sehingga mereka lebih dapat melihat proyeksi keuangan Anda. Lalu bab berikutnya yang keenam yang harus kita perhatikan setelah kita menulis ataupun menjabarkan segala menu kita lakukan bab menulis tentang analisa pasar.
Anda tidak dapat mengalahkan kompetisi. Anda tidak dapat berkompetisi jika Anda tidak tahu siapa kompetitor sobat. Jadi bagian ini, bab ini merupakan sebuah analisa pasar untuk Anda. Ada 3 hal yang penting yang harus sobat catat di bagian ini. Antara lain, yang pertama, kompetitor. Siapa mereka? Siapa kompetitor sobat? Bagaimana sobat akan memisahkan diri dari mereka, dari kompetisi ini dan memenangkannya? Gali lebih dalam bagian ini untuk benar-benar menjabarkan bagaimana Anda akan membuat orang pindah dari kompetitor restoran Anda kepada restoran Anda. Ketahui apa yang dilakukan kompetitor dan bagaimana Anda akan melakukannya secara berbeda dan menarik menurut pelanggan Anda. Hal yang kedua yang penting kita tulis di bagian ini adalah target Anda, target pasar Anda, siapa pelanggan Anda, siapa yang akan membeli makanan Anda. Siapa sih yang akan membeli produk kita? Apakah keluarga? Apakah orang single ataupun demografi dari kalangan menengah maupun atas? Apakah demografinya dari orang-orang yang benar-benar miliuner ataupun atas karena Anda menawarkan sebuah restoran tempat yang sangat mewah untuk memberikan pemasaran yang berkualitas? Sobat perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan tadi. Siapa yang akan membeli produk Anda? Anda juga ingin mengetahui kebiasaan mereka sehingga Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka itu siapa? Target ataupun audiens pelanggan yang memang sobat tuju. Kemudian hal yang ketiga yang sobat harus tulis di bagian ini adalah strategi pemasarannya. Jelaskan metode apa yang akan sobat gunakan untuk mempromosikan restoran sobat. Ini harus menjadi rencana lengkap, termasuk misalnya sobat menuliskan situs web sobat atau pemasaran digital dan media cetak, menyetak brosur, membuat sosial media, fanpage ataupun segala macam. Hal itu patut sobat tulis di bagian ini. Jika sobat memiliki seseorang yang disewa atau pihak yang bekerja sama dengan sobat untuk mengurus pemasaran ini, tuliskan di bagian ini. Karena apa? Karena sobat telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang kredibilitasnya dapat dipercaya dan itu akan menjadi pemancing bagi investor mempercayai kepada sobat bahwa sobat sudah mempersiapkan strategi ataupun taktik dalam melakukan pemasaran. Baik Sobat Poliresto, kita beranjak ke halaman berikutnya, ke bab berikutnya. Setelah sobat melakukan analisis pasar, hal yang terpenting sobat tulis dalam rencana bisnis sobat adalah perincian staf ataupun karyawan. Berapa banyak orang yang sobat butuhkan untuk menjalankan restoran sobat? Jenis posisi apa yang akan Anda pekerjakan? Jelaskan jumlah orang dan posisi yang tepat yang Anda butuhkan, termasuk tim manajemen Anda.
Anda juga dapat menyertakan jam operasional di bagian ini. Kenapa sih kita harus merinci siapa yang bekerja ataupun fungsi-fungsinya? Karena itu akan menyangkut kepada kos ataupun biaya pekerjanya yang akan mempengaruhi kekuatan modal ataupun finansial sobat nantinya. Jika sobat masih berpendapat masih bisa dikerjakan sendiri, silahkan. Pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya sobat menuliskan posisi apa, tugasnya apa, fungsinya apa yang secara ideal. Contohnya begini, jika boleh saya ingin mengajak imajinasi sobat-sobat sekalian. Jika sobat memiliki satu warung makan, tapi sobat yang melakukan pembelian belanja, kita katakan warung sobat harus buka jam 9 pagi. Tetapi sobat sendiri yang harus belanja ke pasar pagi-pagi buta setelah subuh. Setelah belanja, sobat antarkan belanja itu ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan ke warung sobat. Lalu sobat harus melakukan persiapan untuk bahan-bahan tersebut dong. Mise en place biasanya kami sebut seperti itu. Kita persiapkan segala macam bahannya. Setelah itu jam 9 buka. Pada saat itu pun juga pelanggan datang, sobat pun juga yang melayaninya. Memasaknya, membuatnya, mengolahnya, melayaninya. Setelah itu, setelah selesai, sobat pun yang menangani pembayarannya. Jika boleh saya katakan, dan sobat bisa berimajinasi itu, maka saya pastikan energi sobat, senyum sobat akan hilang pada saat sobat membuka pintu warung sobat untuk berjualan. Maka sebaiknya tak ada salahnya jika sobat menuliskan siapa yang berfungsi di bagian apa dan tugasnya apa. Masalah untuk diisi atau tidak itu nanti akan tergantung dengan kekuatan modal kita. Tetapi fungsinya harus tetap kita catatkan. Misalnya dari contoh yang tadi saya katakan, yang pertama, apakah kita perlu seseorang yang memang bertanggung jawab terhadap pembelanjaan barang? Jika di restoran ataupun di hotel yang besar, biasanya kami menyebutnya adalah purchaser. Ya, orang yang mengurusi segala macam pembelanjaan. Apakah perlu harus ada asisten juru masak yang hanya tugasnya menyiapkan bahan? Kemudian apakah perlu kita mempekerjakan satu orang waiter saja? Waiter itu bisa mungkin merangkap sebagai kasir. Nah, dari contoh yang saya katakan inilah menunjukkan fungsi dari masing-masing pekerja, karyawan yang dapat mempengaruhi kecepatan operasional sobat. Baik Sobat Poliresto, kita lanjut kepada hal yang ke-8, bab berikutnya, halaman berikutnya. Setelah kita menuliskan berapa orang yang akan kita pekerjakan secara imajinasi ya, secara rencana. Lalu di halaman berikutnya kita tuliskan tentang layanan sobat. Maksudnya apa? Apa sih pelayanan sobat ini? Ini harus sobat terangkan. Apa gaya pelayanan sobat? Apakah sobat memiliki layanan seperti counter, staff, dengan waiter, ataupun prasmanan, atau buffet, atau sesuatu yang berbeda? Hal ini harus sobat tuliskan di sini. Selain itu, jelaskan pendekatan sobat terhadap pelayanan pelanggan di sini, sehingga sobat
akan memiliki kepercayaan jika sobat menyodorkan rencana bisnis ini kepada investor sobat. Baik Sobat Poliresto, setelah sobat menjelaskan dengan detail bagaimana pelayanan sobat dari awal sampai akhir, dari pelanggan datang hingga pelanggan membayar, itu sobat tuliskan di halaman ini, di halaman pelayanan Anda. Setelah semua itu sobat tuliskan, kita akan beranjak ke halaman bab yang paling akhir, dan ini sangat penting, yaitu analisa keuangan. Bagian keuangan adalah salah satu bagian terpenting dari rencana bisnis sobat, karena menunjukkan kepada sobat kemana sobat akan pergi dan apakah sobat dapat memenuhi tujuan sobat. Sobat mungkin perlu menyewa bantuan profesional untuk bagian ini, ataupun bantuan dari keluarga sobat yang mengerti tentang akuntansi pembukuan. Ya, sekali lagi, jika sobat tidak dapat menghubungi ataupun tidak dapat kontak dengan seseorang yang profesional di bagian ini, silahkan sobat tanyakan kepada keluarga sobat yang mengerti akuntansi pembukuan. Oke sob, analisa keuangan ini sangat penting dan ada beberapa hal penting yang sobat harus tahu dalam menyusun analisa keuangan. Apalagi akuntan ataupun teman-teman atau keluarga yang membantu sobat untuk menyusun analisa keuangan ini. Biasanya dalam analisa keuangan khususnya di restoran, sobat harus tahu tentang berapa banyak kursi yang dimiliki oleh restoran sobat. Misalnya kapasitas restoran sobat terdiri dari 50 kursi atau 100 kursi ataupun hanya 25 kursi. Itu hal yang penting. Hal yang kedua, sobat harus mengetahui yang namanya average check per person, yaitu berapa sih rata-rata yang pelanggan sobat keluarkan pada saat mengkonsumsi ataupun berbelanja di restoran sobat. Lalu, hal yang berikutnya yang harus sobat ketahui adalah harga dari setiap menu di dalam restoran sobat. Kemudian ada lagi perkiraan jumlah pengunjung, jumlah pengunjung setiap hari dan setiap kali makan di sana. Apakah perkiraannya dalam sehari sobat dikunjungi oleh 50 orang atau rata-rata hanya 25 orang? Hal-hal yang seperti ini harus digunakan sebagai data analisa keuangan. Lalu yang terakhir, yang terpenting adalah perhitungan biaya makanan kasar. Maksudnya apa? Yaitu cost of food yang secara kasar, ya, cost of food yaitu biaya makanan, biaya per menu. Simpelnya begini, seperti HPP, harga pokok penjualan. Ya, ilustrasinya seperti ini sob. Sobat membuat satu menu, misalnya kentang goreng. Di situ ada yang namanya kentangnya sebagai bahan baku, kemudian di situ ada bumbunya, mungkin garam, lada dan sebagainya. Di situ ada minyak goreng untuk menggorengnya, lalu di situ ada packingannya seperti itu dikumpulkan belanjanya berapa, lalu kita akan jual berapa. Nah, itu costnya ataupun biayanya, ya, seperti itu. Insya Allah jika ada kesempatan nantinya kita akan membahas lebih dalam tentang biaya cost of food, ataupun kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara menganalisa keuangan, mempersiapkan analisa keuangan untuk restoran sobat. Insya Allah.
Baik, Sobat Poliresto, itulah beberapa hal yang penting dalam Sobat menyusun perencanaan bisnis Sobat. Simple, tidak sulit. Mungkin yang gak sulit itu adalah analisa keuangan. Silakan bertukar pikiran ataupun meminta bantuan keluarga Sobat yang memahami tentang akunting. Selebihnya, Sobat bisa berimajinasi dari konsep restoran, interior, berapa orang yang dibutuhkan, menunya seperti apa. Itulah imajinasi Sobat, itulah yang terbayang dalam pikiran Sobat untuk mewujudkan restoran Sobat, restoran impian Sobat. Tetapi banyak orang yang melupakan pentingnya rencana bisnis. Mengapa mengembangkan rencana bisnis untuk restoran Sobat? Bukankah lebih mudah untuk melewatkannya saja dan bergerak maju? Dan biasanya orang akan setuju seperti ini. Di saat kita merancang semuanya, merencanakan semuanya segala macam, karena merasa ribet, merasa rumit, merasa segala macam, maka lebih baik lupakan saja ataupun lewat saja. Itu bukan hal yang salah Sob, ya. Tapi ingat bahwa perencanaan bisnis ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa sebagai GPS Anda. Jadi masih banyak memang orang yang akan mengatakan gimana nanti. Nah, gimana nanti? Padahal perencanaan bisnis ini membuat kita mengatakan bahwa nanti gimana. Kalau untuk saya lebih baik mengatakan nanti gimana setelah semuanya sudah rampung, rencana itu sudah udah matang, rencana itu sudah rampung, segalanya sudah siap, baru kita buka pintu restoran kita dan kita katakan gimana nanti. Sobat memerlukan rencana bisnis karena ini adalah awal dari restoran Sobat. Ini memandu Sobat dan menginformasikan pengambilan keputusan dan strategi pemasaran Sobat. Sekali lagi ya, perencanaan bisnis ini adalah untuk memandu Sobat dan menginformasikan pada saat pengambilan keputusan dan melakukan strategi pemasaran Sobat. Selain itu, Sobat akan menemukan di fungsi bisnis plan ini adalah memberi Sobat peta jalan untuk diikuti. Rencana ini membantu Sobat mengamankan investasi Sobat. Bahkan satu studi mengatakan sebuah perencanaan bisnis menggandakan peluang Sobat untuk sukses. Ini membantu Sobat menetapkan tujuan dan mencapainya. Jadi, jika Sobat berpikir rencana bisnis tampaknya seperti banyak pekerjaan, Sobat benar. Jika Sobat berpikir itu penting untuk kesuksesan Sobat, Sobat benar. Tanpa rencana, bagaimana Sobat akan berhasil dalam industri yang ramai dengan kompetitor yang banyak? Sobat seperti berjalan ataupun terbang dengan buta tanpa arahan. Jadi, ikuti 9 tips yang diuraikan tadi untuk menulis rencana bisnis restoran yang hebat dan mulailah hari ini. Sobat akan segera menemukan diri Sobat menempatkan sebuah tanda di sebuah jendela ataupun pintu tempat usaha Sobat yang bertuliskan open for business. Terima kasih, sampai ketemu di episode mendatang. Kirimkan saran, kritik, like, share kepada kami, dan jangan lupa share the pie. Saya Roni Umaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suka dengan apa yang Anda dengar di episode minggu ini? Jawabannya sederhana. Ini akan sangat berarti bagi kami jika Anda dapat membuka iTunes atau Podcatcher Anda dan memberikan ulasan serta umpan balik bintang 5 kepada kami. Dukungan untuk share podcast ini adalah cara terbaik untuk kembangkan podcast kami dan capai hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih. Selamat datang sobat. Di episode minggu ini, kami sangat menghargai Anda bergabung dengan kami. Bersama podcast ini, kita semua dapat belajar dan berkembang satu sama lain. Dengan membagikan pengetahuan kami melalui percakapan kami akan memberikan beberapa pengetahuan agar kita dapat maju lebih jauh bersama-sama. Inilah Sobat-Sobat Poliresto Sobat Poliresto, Anda. selamat datang di kelas Posyandu Poliresto. Kita awali dengan permainan imajinasi. Suatu ketika, sobat makan di sebuah restoran, menikmati hidangan dengan nama menu yakiniku. Sambil nunggu pesanan keluar, lihat-lihat sekeliling, ada foto atau lukisan gunung di sudut restoran. Ada lukisan pohon dengan daun warna pink. Hingga ada tulisan gak bisa dibaca, bentuknya kotak-kotak. Lalu tiba-tiba kaget karena ada yang berteriak ketika ada pelanggan lain yang memasuki pintu restoran. Irashaimase. Nih, kira-kira sobat lagi ada dalam restoran apa ya? Yang jawabannya restoran Korea atau Cina tipis, tapi nggak tepat. Yang jawabannya restoran Jawa Sunda, walah, sepertinya jauh dari tepat. Saya rasa banyak dari sobat akan mengatakan itu adalah restoran Jepang. Ya, itu tepat. Lalu, bagaimana kok bisa kita menjawab dengan tepat? Padahal hanya diberikan petunjuk sedikit saja. Jawabannya ada di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Umaran. Kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sobat kepada apa itu konsep restoran dan bagaimana cara memilihnya untuk bisnis resto kita. Tujuan kelas ini adalah agar usaha kuliner sobat dapat memiliki konsep yang jelas, fokus, serta beridentitas, sehingga dapat melalui segala hambatan saat mengelola usaha kuliner sobat dan tetap eksis. Tak apa jika usaha kuliner sobat hanya sebuah gerobak gorengan, tetapi gerobak gorengan yang berkonsep. Jadi tak harus memiliki sebuah resto yang besar. Mau kan? Mari kita mulai. Apa itu konsep restoran sih sob? Konsep restoran adalah keseluruhan ide atau tema yang mendefinisikan restoran itu. Konsep termasuk desain menu sobat, gaya layanan, dekorasi ruang makan, dan tentu saja gaya makanan. Banyak restoran disusun berdasarkan pengalaman atau minat pribadi sang juru masak. Warisan bahan-bahan lokal, tradisi, atau keluarga adalah sumber inspirasi umum untuk konsep restoran. Tetapi konsep juga dapat ditentukan oleh pengalaman perjalanan sang koki.
pelatihan, atau minat pada bidang seni, sains, atau budaya tertentu. Karena makanan bagaimanapun adalah campuran dari semua hal itu. Misalnya sobat adalah orang dari suku Padang. Belum tentu juga sobat akan membuka rumah makan Padang. Malah banyak juga yang membuka rumah makan Sunda karena tinggal di daerah Jawa Barat. Jikalau membuka rumah makan Padang, biasanya mengeluarkan resep warisan yang pernah diajarkan dahulu oleh orang tua. Contoh lain, jika sobat minat dengan budaya Italia, senang spaghetti, bisa saja sobat akan membuka usaha kuliner yang berbau masakan Italia. Inilah yang dimaksud bahwa restoran dapat berdasarkan pengalaman dan minat. Mari kita eksplor bersama elemen konsep serta beberapa langkah untuk membantu mengenal apa yang disebut konsep restoran. Konsep restoran yang baik akan mencakup berbagai elemen dengan satu suasana atau nada yang kohesif atau serasi. Dari nama restoran hingga bahkan warna cat di dinding resto sobat, setiap detail berkontribusi pada keseluruhan konsep. Apa saja elemen itu? Pertama, nama restoran. Nama restoran sobat harus memberikan gambaran yang cukup baik kepada pelanggan tentang jenis makanan yang sobat sajikan. Itu harus mudah diingat. Biasanya lebih disukai yang sederhana dan yang paling penting otentik atau asli, sah, secara hukum dapat dipercaya. Mengkreasikan nama restoran dengan mendompleng nama besar dengan diplesetkan sedikit sangat tidak disarankan. Berhati-hatilah karena itu dapat membuat masalah sobat dengan hukum. Karena beberapa nama apalagi yang terkenal sudah dilindungi hak cipta mereknya. Mungkin saat ini banyak yang seperti itu. Saat ini mungkin belum terkenal. Di saat nanti terkenal, malah lebih terkenal dari nama restoran aslinya, maka resto tersebut akan menderita. Sobat, gak mau kan seperti itu? Ada banyak pendekatan berbeda untuk memilih nama restoran. Tetapi pemilik seringkali mengambil inspirasi dari lokasi mereka, hidangan khas mereka, atau bahkan anggota keluarga yang menginspirasi mereka. Elemen yang kedua adalah penulisan menu. Jika berbicara penulisan menu akan sangat panjang. Tetapi pada dasarnya penulisan menu sebagai elemen konsep restoran itu mencakup nilai-nilai yang serasi dengan konsep restoran yang diinginkan. Tampilan gambar, pemilihan jenis font tulisan, warna buku menu harus selaras dengan konsep resto sobat. Contoh mudahnya, jika sobat memilih konsep resto makanan Timur Tengah, sobat dapat menggunakan font Arab Latin atau berbentuk seperti tulisan Arab, bukan font huruf Arab asli ya, walaupun deskripsinya tetap dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat dibaca, dimengerti oleh pelanggan. Penulisan menu harus menampilkan identitas resto sobat. Pemilihan font pun harus dipertimbangkan. Semenarik apapun font tulisannya, tetapi tidak terbaca, itu akan merugikan resto sobat juga kan. Elemen yang ketiga dalam konsep restoran adalah gaya layanan. Meskipun gaya layanan mungkin tampak tidak terkait, jenis layanan yang sobat tawarkan secara langsung berkaitan dengan konsep restoran sobat. Dalam arti,
bahwa hal itu mempengaruhi keseluruhan pengalaman pelanggan. Ingat bahwa saya pernah mengatakan bahwa usaha kuliner tidak hanya menjual makanan, tetapi menjual pengalaman kepada pelanggan. Mungkin sobat ada yang belum tahu jenis layanan itu di dunia industri kuliner apa saja. Maka berikut adalah daftar jenis layanan yang umum dikenal yang dapat mempengaruhi konsep resto sobat. Antara lain adalah santapan mewah ataupun fine dining, bistro, gaya keluarga atau family style, kedai kopi atau coffee shop, bar, prasmanan atau buffet, truk makanan atau food truck, makanan cepat saji atau fast food. Sebenarnya kita telah memiliki salah satu jenis layanan di dalam usaha kuliner kita. Tetapi sayangnya seringkali kita tidak menyadari. Contoh, warteg yang kita ketahui bersama sebenarnya memiliki jenis layanan yang mana? Ya, dapat dikatakan jenis buffet atau prasmanan. Jadi jenis layanan itu tidak selalu dimiliki oleh resto yang besar kan? Sobat Poliresto, elemen yang keempat adalah dekorasi dan suasana restoran. Warna dinding, pencahayaan, furniture, pengaturan meja, musik, dan dekorasi semuanya memainkan peran besar dalam dampak keseluruhan restoran sobat. Jadi, meskipun makanan sobat harus menjadi fokus utama dari upaya sobat, penting untuk membuat beberapa keputusan dasar tentang dekorasi sejak awal dalam proses perencanaan. Apakah sobat menginginkan suasana santai dan menyenangkan untuk hari-hari melepas kepenatan, atau tempat romantis yang cocok untuk berduaan? Mempertimbangkan kebutuhan pelanggan sobat dapat dijadikan sebagai titik referensi yang berguna untuk keputusan dekorasi dan tema. Sobat Poliresto, lalu bagaimana cara memilih konsep restoran? Tentu saja memutuskan satu konsep bisa jadi rumit. Saya telah memecah proses tersebut menjadi 5 langkah untuk membantu memandu pemikiran sobat. Yang pertama, identifikasi apa yang mengilhami sobat. Jika sobat seorang koki, kira-kira koki seperti apa sobat ini? Misalnya, koki yang menguasai masakan dari bahan mie. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dan sering kali membutuhkan waktu seumur hidup koki untuk mengetahuinya. Memutuskan gaya makanan yang paling sobat sukai adalah awal yang baik. Itu bisa berasal dari warisan atau didikan sobat, tetapi tidak harus. Kedua, tentukan keunikan sobat. Restoran yang menawarkan sesuatu yang unik memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan dan membuat pelanggan tertarik dengan makanan sobat. Ketiga, teliti kebutuhan dasar pelanggan sobat. Mungkin sulit untuk mengatakan dengan tepat jenis restoran apa yang akan cocok dengan orang-orang di area tertentu. Tetapi penting untuk memastikan bahwa ada beberapa permintaan pelanggan tersebut sesuai dengan apa yang sobat tawarkan. Pahami persaingan dan amati di mana bisnis lain telah menemukan kesuksesan. Cobalah untuk memikirkan apa yang penting bagi calon pelanggan sobat dan putuskan apa yang ingin sobat komunikasikan kepada mereka. Keempat, kembangkan menu. Meskipun tidak apa-apa jika menyimpang atau nyeleneh dari kebiasaan sedikit saja, tapi penting untuk menghindari konsep hidangan yang aneh atau membingungkan. Jadi, jika sobat mencap diri sobat sebagai resto Sunda asli, sobat mungkin ingin menawarkan semua makanan pokok klasik khas Sunda
yang diharapkan orang bahkan sebelum mereka masuk. Tetapi jika konsep sobat adalah perpaduan antara Asian dan Western atau Asia dan Barat, sobat mungkin bisa lebih sukses dengan lebih banyak imajinasi hidangan. Misalnya ya, sobat membuat gado-gado sirloin atau lamb chop atau irisan daging domba dengan bumbu kacang yang biasa dipakai untuk sate. Semua bisa saja terjadi, hanya saja harus diimbangi dengan kreativitas. Tentu saja penentu selanjutnya adalah pelanggan. Mereka dapat menerima hidangan itu atau tidak. Kelima, pilih gaya layanan. Setelah sobat mengetahui sebagian besar menu yang sobat pilih, seharusnya mudah untuk memilih gaya layanan yang cocok untuk hidangan sobat. Misalnya, banyak restoran makanan Italia berkembang hebat dan diterima dengan gaya keluarga atau family style. Tetapi, makanan French cuisine atau hidangan ala Prancis yang pada umumnya mahal mungkin paling cocok dengan gaya layanan fine dining atau mewah. Sobat Poliresto, sama seperti setiap seniman menemukan jalan yang berbeda untuk setiap karyanya. Mengembangkan konsep restoran itu sangat pribadi untuk setiap pemilik restoran. Meskipun tidak pernah ada strategi yang jelas yang bekerja untuk semua orang setiap saat, ada beberapa panduan dasar yang dapat sobat gunakan untuk membuat sobat tetap pada jalurnya. Yang pertama, waspadai harapan pelanggan. Gaya layanan tertentu sering disertai dengan etiket tertentu, seperti aturan berpakaian. Yang terpenting, sobat perlu memastikan bahwa pelanggan tahu apa yang diharapkan ketika mereka tiba di restoran sobat untuk membantu menghindari kecanggungan. Misalnya, jika situs web atau sosial media sobat mengiklankan makanan Amerika casual dan suasana santai, pelanggan mungkin kesal jika mereka tiba tapi menemukan suasana yang formal dan harga makanan yang tinggi. Jadi, cobalah untuk menyeimbangkan keunikan dan keakraban. Yang kedua, konsistensi adalah kunci. Ini sangat penting ya sob. Identitas restoran sobat harus konsisten dan harmonis untuk menciptakan suasana yang nyaman. Konsistensi konsep restoran ada dua, harus kohesif atau selaras dan terpadu satu sama lain, serta harus tetap konstan atau tidak berubah-ubah. Ini berarti bahwa semua aspek yang ada dari restoran sobat perlu memiliki benang merah keseragaman adanya kesamaan perpaduan. Ketika sobat telah menetapkan menu dan gaya yang sobat sukai, penting untuk tetap teguh menggunakannya. Meskipun musim berubah, tren berubah, dan menjadi cara yang bagus untuk menjaga suasana tetap fresh, keseluruhan suasana restoran sobat harus tetap sama, sehingga pelanggan yang kembali dapat mengetahui apa yang diharapkan, memberikan rekomendasi yang akurat kepada teman-teman mereka, dan menikmati pengalaman tersebut berulang kali. Ketiga, saat ragu, pikirkan tentang makanan. Minat perhatian sobat terhadap makanan harus menjadi kompas selama proses pengembangan konsep. Merujuk kembali ke ide menu inti sobat sebelum membuat keputusan apapun dapat membantu memastikan konsep yang kohesif atau selaras. Sobat Poliresto, calon maupun sudah menjadi restopreneur, menemukan ide tema restoran bisa jadi sulit.
terutama karena ada garis tipis antara kecerdasan dan gimmick atau tipu-tipu. Meskipun begitu, restoran merupakan teater atau panggung yang bisa sangat populer dan menyenangkan juga. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat digunakan terhadap konsep restoran. Pertama, mashup. Sebagian besar konsep berasal dari gaya makanan dan seringkali restoran paling sukses menggabungkan hidangan, dekorasi, dan gaya layanan dengan cara yang orisinal. Pikirkan makanan mewah Prancis di lingkungan yang santai dari lahan pertanian di meja sobat. Mashup itu berarti mencampur-campur seperti mengacak-ngacak, biasanya di luar kebiasaan umum tetapi tetap asli. Makanan mewah Prancis biasanya di lingkungan kelas atas kan, tetapi ini di lingkungan santai. Hidangan tetap tersaji orisinal hidangan Prancis. Hanya bahan-bahan sayuran berasal dari lahan di belakang restoran. Harga tetap premium dong. Yang kedua, konsep restoran kelas atas. Sebagian besar restoran berbintang Michelin menjadi terkenal karena konsep inovatifnya. Restoran berbintang Michelin adalah restoran yang diakui oleh internasional. Michelin Star sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan kepada restoran atau tempat makan yang memiliki hidangan dengan cita rasa yang selalu terjaga kelezatannya. Tak hanya sajiannya saja, tempat, kru, bahkan chefnya pun harus memiliki kualitas terbaik agar dapat menyandang gelar bergengsi di industri restoran ini. Ibaratkan seperti piala Oscar untuk restoran deh. Penghargaan ini hanya diberikan kepada koki yang mengeluarkan makanan inovatif, tetapi biasanya ide di balik restoran tersebut membawa kualitas pengalaman bersantap. Akibatnya, nama setiap hidangan, wadah penyajiannya, pencahayaan, perabotan, dan lokasi semuanya harus kohesif. Menurut idntimes.com, pada publikasinya tahun 2019, ada 6 Michelin Star restoran di Indonesia, yaitu Merah Putih di Bali, Hakkasan di Jakarta, Teatro Gastrotek di Bali, Metis di Bali, Locavore di Bali, dan Mozaik di Bali. Wah, banyakan di Bali nih sob. Semoga resto sobat jadi yang ke-7 dan selanjutnya ya yang ada di Indonesia dari daerah lain. Amin. Pendekatan lain untuk konsep restoran sob adalah gimmick. Rainforest, film dive-in, tema pemakaman, tema gempa adalah contoh konsep menarik perhatian yang dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan unik bagi pengunjung. Meskipun mengembangkan konsep restoran mungkin tampak seperti hal yang mustahil, jika sobat memecah proses menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, itu menjadi jauh lebih mudah dikelola. Membuat menu, suasana hati, dan gaya layanan yang terasa kohesif sebagian besar bergantung pada intuisi yang tajam dan visi yang jelas. Jadi, apakah sobat membuka restoran untuk pertama kalinya atau memikirkan ide konsep restoran yang segar berbeda dari restoran yang pernah sobat bangun sebelumnya? Prinsip dasar yang sama berlaku. Cobalah untuk menyeimbangkan keunikan dengan harapan, menjaga hal-hal tetap konsisten dan tetap mengutamakan makanan. Contoh nyata, jika sobat ke kota Bandung ke arah Dago, ada satu kedai kopi yang dibangun di tengah hutan. Tidak ada bangunan permanen, yang ada hanya tenda-tenda. Bangunannya hanya untuk sang barista. Tempat ini cukup dikenal di kalangan komunitas pesepeda yang sedang boom saat ini. Itulah gimmick.
Jadi sob, memilih konsep restoran merupakan sebuah keasikan sendiri. Sebagai pemilik nantinya akan menjadi sutradara sebuah panggung, yaitu panggung restoran sobat. Dari konsep inilah soul atau jiwa sebuah restoran akan lahir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, konsep restoran harus kohesif. Segala elemen harus selaras dan terpadu. Jika sobat belum memiliki konsep yang jelas, mari saatnya untuk membuat konsep itu. Ketika konsep yang sobat senangi telah ditentukan, itu akan membuat sobat lebih fokus mengarahkan jalannya resto sobat. Sobat telah memiliki kompas. Sobat akan larut dalam keasikan sendiri dibandingkan tertekan dengan segala urusan restoran, apalagi yang berurusan dengan biaya. Sobat akan lebih menikmati mengelola resto sobat. Selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan untuk share kepada orang-orang terdekat sobat yang memerlukan pembelajaran ini. Like dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan feedback di channel Desk Help kami yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Anda yang terbaik, share the pie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode minggu ini telah berakhir, namun tidak berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran atau feedback, buka Facebook dan Instagram sekarang juga. Dan like, share, serta terlibatlah. Bergabunglah dengan kami di episode berikutnya dan sampai jumpa.